Nasional tahun 2025. Selasa 25 November 2025 bertepatan dengan 4 Jumadil Akhir 1447 Hijriah. Masing-masing siap. Baik. Upacara. Hormat. Baik. Tegak. Baik. Lapor. Baca sebelah kanan. Siap. Pasukan 2 siap. Pasukan 3 siap. Kembali ke tempat. Hadirin dimohon untuk berdiri. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Inspektur upacara adalah Bapak Mustafa Kamal Nasution, SPDI MPD, Kepala MTS Negeri 1 Labuhan Batu. Kalian siap. Komandan upacara. Kepada Inspektur upacara. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Ancam depan, rak. Tegak, rak. Langkah, tegak maju. Jalan. Jalan di tempat. Rak. Laksanakan. Siap, laksanakan. Jalan di tempat. Rak. Buka formasi. Jalan. Kepada bendera merah putih. Hormat. Gerak.
tempat, gerak. Tutup formasi. Jalan. Henti. Gerak. Telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, kembali ke tempat. Siap, kembali ke tempat. Balik kanan. Gerak. Jalan di tempat, gerak. Haluan kanan. Jalan. Langkah tegak maju. Jalan. Henti. Balik kanan. Gerak. Kita yang telah mendahului kita. Hening cipta, mulai. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Panca Prasetya Korbi. Panca Prasetya Korbi. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji: 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pembacaan Ikrar Guru Indonesia. Ikrar Guru Indonesia. 1. Kami guru Indonesia adalah insan pendidik bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kami guru Indonesia adalah pengemban pelaksana cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pembela dan pengamal Pancasila yang setia pada Undang-Undang Dasar 1945. 3. Kami guru Indonesia bertekad bulat mewujudkan tujuan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Kami guru Indonesia bersatu dalam wadah organisasi perjuangan Persatuan Guru Republik Indonesia, membina persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak kekeluargaan. 5. Kami guru Indonesia menjunjung tinggi kode etik guru Indonesia sebagai pedoman tingkah laku profesi dalam pengabdian terhadap bangsa, negara, dan kemanusiaan. Hadirin dimohon untuk berdiri.
menyanyikan lagu Himne Guru. Wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amawa yang sama kita hormati Ibu KTU, Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah, seluruh asatiz kita, Bapak dan Ibu Guru, dan seluruh staf pegawai administrasi yang ada di madrasah kita ini, dan yang kami banggakan seluruh anak-anak kami. Kelas 7, 8, 9 yang hari ini kita bersama di lapangan ini untuk sama memperingati Hari Guru. Suasana yang terwini kita syukuri kepada Allah di atas limpahan rahmat dan karunia yang masih menyertai kita hari ini. Dan kita berharap bahwa hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari terbaik yang bisa kita isi dengan amal ibadah yang terbaik. Dan tentunya kepada anak-anak kami seluruhnya, siapkan diri untuk menyongsong masa depan. Karena siapa kita 10 tahun yang akan datang, siapa kita 20 yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, adalah siapa dan apa yang kita lakukan hari ini. Siapa kita 10 dan 20 tahun ke depan, apa dan siapa, apa yang kita lakukan dan apa yang kita pikirkan hari ini, itu menentukan masa depan kita yang akan datang. Salawat dan salam kita sampaikan dari baginda Rasul. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan selamat pula nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur pagi ini cuaca begitu bersahabat dan tidak panas. Ada pidato menteri yang hurufnya agak kecil, agak susah bacanya. Nanti bisa dibaca sama-sama. Tapi izinkan dalam kesempatan ini Bapak sampaikan secara non-tekstual apa yang ingin disampaikan. Anak-anakku seluruhnya, kalau upacara saja, kita selalu mencari barisan di mana ada pohon yang bisa kita berlindung. Kalau dalam upacara saja, kita mencari pohon agar daunnya yang rindang itu bisa menutupi kita dari terik dan panas matahari. Kebiasaan kita upacara selalu begitu. Tapi akan sampai masanya kelak di mana kita semua berdiri, tidak ada pohon di sana. Di mana semua kita berada, seluruh manusia di situ, tak ada pohon, tak ada daunan. Tapi hanya sebahagian orang yang Allah anugerahkan ada atap yang melindunginya. Di tengah panasnya terik matahari, ada sebagian orang yang terlindungi dan terselamatkan dari teriknya panas matahari. Di antara mereka itu ada 7 golongan, dan satu di antaranya akan kita sampaikan pada kesempatan ini.
syabun nasya'a fi ibadatillah. Ada sekelompok anak muda, anak remaja, anak madrasah, anak yang sudah baligh, yang sudah dewasa, yang masih muda, masih belia, tapi mereka berada dalam naungan Allah. Mengapa? Syabun fi ibadatillah, nasya'a fi ibadatillah. Ada anak muda yang hari-harinya terjaga. Ada anak-anak remaja, anak-anak madrasah yang hari-harinya terjaga karena dia menjaga hubungannya dengan Allah, karena dia beribadah kepada Allah. Guru-guru kita semua mengajarkan bukan hanya tentang moral, bukan hanya tentang pengetahuan, tapi kamu diajarkan bagaimana bisa menjaga ibadah dan hubungan baik dengan Allah. Maka anak-anakku semuanya, bersyukurlah bersekolah di madrasah ini, karena kita dibimbing bagaimana kita bisa taharah, bagaimana bisa kita sholat, bagaimana kita bisa mengaji, dan bagaimana bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak berharap mata kalian tertuju dulu ke arah Bapak. Selesaikan dulu komunikasi dengan temannya. Arahkan pandangan kemari. Syabun, ada anak muda yang remaja yang harusnya dia tumbuh dalam keadaan bebas, tapi dibatasinya dirinya untuk tumbuh menjadi anak yang hebat. Siapa orang-orang hebat yang masa kecilnya itu terjaga? Ada Nabi Isa, ada Maryam, ada Yahya. Mereka semua tumbuh bukan dengan tidak ada godaan. Maryam, perempuan yang nama surah di dalam Al-Quran ada satu, namanya Maryam. Siapa dia? Perempuan yang tumbuh mulai dari remaja, hampir tidak mengenal laki-laki dalam perjalanan hidupnya. Kalau hari ini, dalam zaman hari ini, kalau kita bisa mengambil sampel dan contoh, mungkin di handphonenya tidak ada nomor laki-laki, tidak ada nomor kontak lelaki, tidak pernah tersentuh lelaki, tidak pernah terbersit di kepalanya ada lelaki. Wanita itu bernama Maryam. Maka tercatat dalam perjalanan sejarah, dia melahirkan nabi yang hebat. Nabi itu namanya Nabi Isa. Yahya, laki-laki, anak muda, yang seorang istri dari pejabat negara Herodes, yang tertarik dengan ketampanannya, dibujuknya untuk terjebak dalam perbuatan maksiat. Dia jaga, dia anak muda yang baru tumbuh, yang tidak mengenal wanita. Pada akhirnya anak itu tumbuh menjadi anak yang hebat, yang pada akhirnya walaupun perjalanan saya menunjukkan istri Herodes karena membujuknya tak mampu, akhirnya dia minta pasukan untuk membunuh Nabi Yahya, dan itu terjadi. Walaupun harus ditebus dengan nyawa, tapi Nabi Yahya bertahan dengan akhlak yang baik. Maka anak-anakku hari ini, semua yang tumbuh hari ini kelas 7 dan 8, ingat, kalau mau besar, jaga moral dari hari ini. Kalau mau bertumbuh menjadi anak yang hebat, jaga akhlak mulai dari ini. Dalam sejarah, Bapak cerita sejarah aja. Ada nama seorang raja, seorang panglima perang, seorang penguasa. Dia bisa menguasai dunia seperti dia. Siapa nama raja itu? Siapa nama raja itu? Nama raja itu adalah Muhammad Al-Fatih. Benar? Masih ada yang ngomong? Siapa namanya? Muhammad Al-Fatih. Ketika dia sedang rapat pasukannya banyak, punggawanya banyak, pasukannya banyak. Ketika rapat dengan para pembesar, para perdana menterinya kumpul di situ. Pada saat yang sama, ketika sedang rapat, maka seorang alim masuk ke ruangan itu. Dan orang alim itu namanya Syekh Samsuddin. Syekh Samsuddin itu siapa? Syekh Samsuddin itu adalah guru daripada Muhammad Al-Fatih. Apa kata Muhammad Al-Fatih? Al-Fatih berdiri di tengah dia rapat, dia berdiri dan lebih hormat kepada gurunya. Dia katakan kepada para pejabat pada saat itu, apa katanya? Saya ketika sudah masuk Syekh Samsuddin, bergetar hati saya karena dia adalah guruku, dia adalah syekhku, dia adalah pembimbingku, dia adalah murabbiku, dia adalah pendidikku, dia adalah pengasuhku. Kalau orang dekat bersama dengan aku, kata Muhammad Al-Fatih,
karena aku adalah seorang raja. Ketika bersalaman, tangan mereka bergetar karena takut kepada aku, karena aku adalah seorang raja. Tapi ketika aku bersalaman dengan Syekh Samsuddin, bukan Syekh Samsuddin yang bergetar, tapi aku yang bergetar. Mengapa? Karena aku tumbuh dan besar hari ini adalah karena jasa Syekh Samsuddin. Siapa Muhammad Al-Fatih? Inilah orang yang tercatat, yang berambisi untuk menuntaskan apa yang menjadi, yang pernah disabdakan Nabi bahwa kelak Konstantinopel akan tunduk, dan itu berada dalam genggaman Muhammad Al-Fatih. Maka anakku semua, kalau mau jadi orang besar ke depan, tidak ada cara lain bahwa kita harus menghormati segenap orang yang pernah berjasa dalam perjalanan hidup dan kehidupan kita. Mereka adalah lilin. Mereka adalah lilin yang siap capek terbakar hanya untuk menerangi kita. Kamu bisa tertawa, santai, menganggap pekerjaan guru biasa. Tapi di tengah malam mereka membuka bukunya, menyiapkan RPP-nya untuk dibawa ke dalam kelas. Pagi hari, sebelum kamu datang, guru itu sudah berdiri di depan pagar menyambut kamu dengan senyum. Sebelum memulai pelajaran, semua guru memulai aktivitasnya untuk merancangkan apa yang akan dilakukan hari ini. Dalam proses pembelajaran kamu diasuh dan dibimbing. Sampai pada akhirnya pulang. Ketika kamu pulang, guru belum juga bisa beranjak pulang, masih bisa aktivitas banyak yang bisa dilakukan. Kadang anaknya sakit, dia harus juga berangkat ke sekolah. Kadang suaminya sakit, juga harus diurusi dulu baru mengurusi kita di sini. Jadi guru adalah orang yang paling banyak mengorbankan dirinya hanya untuk kita semua. Maka naiklah kalau ada anak-anak kami yang masih mau mengatakan gurunya itu dengan kata-kata rendahan, menggelari guru, mencakapi guru, melakukan hal tak terpuji dengan guru. Anakku semua, kami manusia biasa. Kami yang tak luput dari salah, tak luput dari silap, tak luput dari dosa, karena kami adalah manusia. Tapi ingat, dalam sejarah pilihan hidup, nama kami, wajah kami, tubuh kami pernah menjadi orang yang berdiri di depan kalian untuk menyampaikan satu hal kebaikan kepada kalian. Ingat, Muhammad Al-Fatih, sehebat itu dia, masih tetap menghormati gurunya. Ketika Hiroshima hancur, bom, diledakkan oleh Amerika, hancur, luluh lantak. Apa yang dikatakan orang yang memimpin negeri itu pada saat itu? Siapa yang memimpinnya? Kaisar. Kaisar itu tetap raja di Jepang, namanya Kaisar. Apa kata dia? Hancur, luluh lantak Hiroshima dan Nagasaki. Yang dia tanya cuma satu, berapa guru yang masih hidup? Bukan ditanyanya berapa pedagang dan orang kaya yang masih hidup, bukan. Bukan ditanyanya berapa orang hebat, bukan. Yang ditanyanya berapa guru yang masih hidup dan bisa beraktivitas. Artinya apa? Guru bisa membawa perubahan, peradaban, kemajuan manusia. Terbukti Jepang pada akhirnya bisa bangkit menjadi negara, bukan hanya berkembang, tapi menjadi negara maju yang luar biasa. Maka dari itu anak-anakku, berhentilah. Jangan katakan ayahmu hari ini siapa. Jangan banggakan emakmu hartanya seperti apa hari ini. Ingat, emak dan ayahmu yang hari ini berjabatan, jabatannya itu pasti akan dilepaskan. Maka jangan banggakan ayahmu. Ingat, kalaupun hari ini ayahmu, emakmu itu orang kaya, ingat, suatu saat emakmu pasti akan sakit, ayahmu pasti akan sakit. Dan kita harus siap bertarung dengan kehidupan secara mandiri. Jangan banggakan ayah dan emakmu. Jangan banggakan itu. Karena kita harus tumbuh
suatu saat mereka akan meninggalkan kita, karena mereka pada akan masanya akan mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumbuhlah menjadi anak yang bisa mengatakan ada anak, dan ini adalah bukan bapakku, bukan emakku, bukan karena pemilikku, tapi inilah aku yang belajar dari hari ini mempersiapkan untuk masa depan yang baik kita yang akan datang. Maka anakku, hari ini guru-guru kita biasakanlah untuk hormat. Hari ini kalau masih ada lagi kata-kata kasar di depan guru, berhentilah, lunakkan suaramu. Kalau hari ini perilaku masih kasar dengan guru, lembutkan perilakumu di depan gurumu. Karena ketika ridho guru hari itu keluar dari lisannya, maka yakinlah kesuksesan dan keberkahan hidup akan mengalir dan kita dapatkan. Orang-orang yang sudah mendapatkan manfaat dari guru-guru itu termasuk adalah orang-orang yang hari ini memakai baju PGRI yang ada di depan kamu hari ini. Maka anakku, siapkan dan hormati seluruh guru-guru. Dan kepada rekan-rekan sejawat, maafkan saja saya yang belum bisa menjadi leader terbaik hari ini, belum bisa menjadi contoh terbaik hari ini. Tapi atas kebersamaan yang sama, atas nama cinta, karena kurikulum kita sudah berbasis cinta hari ini. Jangan ada yang merasa lebih tinggi dari satu dengan yang lainnya. Jangan juga ada yang merasa rendah satu di antara yang lainnya. Kita bangun kebersamaan hari ini, dan amanah itu berada di pundak kita hari ini. Jangan terlalu minder, dan juga jangan terlalu arogan. Kita biasa-biasa saja. Kita jalin kebersamaan di keluarga besar Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Labuan Batu ini. Agar apa? Agar madrasah ini semakin hari dari semakin waktu, agar bisa mendapat tempat di hati masyarakat. Semakin indah namanya, semakin baik marwahnya. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pidato Menteri Agama tidak saya bacakan, nanti bisa dibaca sama-sama. Atas segala kekurangan yang ada saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhadiah. Siap. Gerak.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا ولوالدينا ولأستاذنا ولطلابنا ولتلاميذنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami yang maha bijaksana dan maha cinta, Engkau ciptakan kami dalam kesucian dan keagungan cinta. Pagi ini dalam suasana damai, bertabur cinta dan sukacita, kami mengikuti upacara Hari Guru Nasional. Ya Allah, ya Tuhan kami munajat dan berdoa kepadamu. Rindu kami bimbinganmu, teladan dan doa para guru kami, ajari kami, tuntun kami untuk dapat bersyukur. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma alimna bima jahilna, wanfa'na bima 'allamtana, warzuqna ilman katsiran wa amalan maqbulan, wa tijaratan lan tabura ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami yang maha kuasa dan maha cahaya, yang menerangi bumi dengan sinar surya. Guru kami adalah pelita dan gulita. Guru kami penuh dengan pengumpulan penerangan jalan ke surga. Tinggikanlah derajat mereka dan bahagiakanlah mereka. Sehatkanlah mereka, jauhkan bencana dan musibah dari mereka. Allahumma qutubis salamat alaina wa ala ahlina wa ustadina wa lidubabina wa litulabina wa litalamjina wa jami'in istiqamina ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah kami dan siswa-siswa kami anak-anak yang lembut hatinya, tulus hatinya, suci jiwanya, dan taat kepada guru dan anak-anak dan orang tuanya. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nasta'udika ilma ma'alamtana ta'budu hajatina ilaik. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna wa arina al-batila batilan warzuqna. Allahumma qawwi qulubana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana fi rahmatika ya Allah wa ta'ala rasul rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Alhamdulillah. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Penghormatan kepada Inspektur Upacara yang dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Inspektur Upacara, Staf Dewan Guru, meninggalkan lapangan upacara. Hadirin dipersilahkan dulu. Penghormatan peserta upacara kepada Komandan Upacara. Kepada Komandan Upacara. Hormat.